Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silviana dengan NIM 361736 dari jurusan Manajemen Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seminar Pramini Riset tentang judul penelitian saya dengan judul Analisis Kritis Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. Nah, dari judul penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan yang ada di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. Dan saya mengangkat dua masalah penelitian. Yang pertama adalah bagaimana manajemen pengelolaan di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat tersebut. Nah, pada rumusan masalah yang pertama ini akan membahas lebih detail tentang manajemen pengelolaan yang ada di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. Dan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana peran Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat dalam pengentasan kemiskinan. Nah, dalam hal ini kan di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat sendiri pasti memiliki program-program tersendiri mengenai pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan umat. Nah, kenapa peneliti mengangkat dua masalah ini? Karena kedua masalah ini berkaitan dengan manajemen pengelolaan Lembaga Amil Zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. Yang kemudian analisis teks yang pertama itu penulis menggunakan Quran surat At-Taubah ayat 60 di mana dalam ayat tersebut menjelaskan tentang para mustahiq zakat yang memerlukan atau yang berhak menerima zakat tersebut. Nah, selain dari Quran surat At-Taubah ayat 60 tersebut juga terdapat banyak sekali ayat-ayat mengenai zakat itu sendiri, dan selain yang ada di Al-Quran juga ada hadis-hadisnya. Dan kemudian penulis menjelaskan mengenai lembaga. Nah, lembaga itu merupakan institusi yang di dalamnya terdapat hubungan antara orang-orang lembaga itu merupakan institusi yang di dalamnya terdapat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang nyata dan pusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang. Jadi, lembaga itu merupakan suatu wadah dari sebuah organisasi, atau antara lembaga dan organisasi itu saling berkaitan. Namun, antara lembaga dan organisasi itu tidaklah sama. Biasanya lembaga itu ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat non-formal. Nah, salah satu contoh lembaganya adalah Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, yang merupakan salah satu contoh lembaga amil zakat nasional yang ada di Indonesia. Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat memiliki kantor pusat di Surabaya dan ada beberapa kantor cabang di seluruh Indonesia. Ya, tidak semua sih, tapi secara keseluruhan ada cabangnya di setiap provinsi. Kemudian Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat ini bergerak dalam bidang sosial dan dakwah karena sesuai dengan tujuan dari adanya Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat ini adalah sebagai lembaga milik umat yang mandiri, di mana lembaga ini memiliki harapan agar dapat mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat. Nah, kemudian selain dari lembaga, karena pada
Pada penelitian ini akan membahas tentang manajemen pengelolaan. Nah, manajemen sendiri itu merupakan suatu seni pengelolaan dalam organisasi guna untuk mengatur tata kelola organisasi agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Nah, dalam hal ini manajemen yang akan dibahas adalah manajemen yang ada di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat yang akan mencapai tujuannya atau mencapai cita-citanya sebagai lembaga milik umat yang mandiri tadi. Nah, di sini akan dibahas tentang manajemennya. Dan ada beberapa temuan penelitian pustaka yang peneliti dilakukan. Yang pertama ada di jurnal pengelolaan zakat oleh badan dan lembaga amil zakat di Surabaya dan Gresik, yang ditulis oleh Indah Purbasari dari tim bagian hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan. Nah, dalam penelitian tersebut Indah Purbasari lebih fokus ke penggalian potensi yang ada di Surabaya dan Gresik yang merupakan wilayah industri mengenai potensi zakat perusahaan yang ada di wilayah tersebut. Nah, menurut peneliti, jurnal ini ada kaitannya dengan masalah atau tema yang akan peneliti bahas, yaitu mengenai pengelolaan zakat. Mengenai manajemen pengelolaan zakat tadi yang ada di lembaga-lembaga amil zakat. Dan kemudian penulis menemukan jurnal juga yang ditulis oleh Muhammad Thariquddin dan Abdul Rauf dengan judul Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Asyahwah atau Yasa Malang. Nah, pada penelitian tersebut menghasilkan bahwa Yayasan Asyahwah dalam pengelolaan lembaganya sudah menggunakan manajemen zakat modern atau sudah menerapkan fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, kemudian yang ketiga ada e-book yang ditulis oleh Bapak Ahmad Furqon dengan judul Manajemen Zakat. Nah, menurut penulis, buku tersebut dapat dijadikan referensi mengenai penelitian yang akan penulis teliti. Kemudian yang selanjutnya ada jurnal Keuangan dan Perbankan dengan judul Manajemen Pengelolaan dengan judul Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance, yang ditulis oleh Agus Permana dan Ahmad Baihaqi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Dalam tulisan tersebut membahas mengenai hal-hal yang harus diterapkan dalam suatu lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakatnya agar dapat menarik muzaki untuk berzakat dan menarik kepercayaan lebih dari muzaki atau masyarakat pada umumnya. Nah, itulah temuan-temuan yang penulis temukan dalam mengenai tema yang akan penulis teliti. Kemudian ada kritik. Berdasarkan hasil temuan tersebut, peneliti menyimpulkan ada beberapa kritikan. Yang pertama, adanya lembaga amil zakat itu semuanya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi umat. Yang kedua, rata-rata masih kurang optimalnya lembaga amil zakat tersebut dalam manajemen pengelolaannya. Dan yang ketiga itu ada untuk lembaga amil zakat Nurul Hayat sendiri memiliki tujuan untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri.
Dengan program-programnya diharapkan mampu untuk memberdayaan ekonomi umat sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Dan ada saran juga pengelolaan zakat di berbagai lembaga amil zakat tak terkecuali lembaga amil zakat Nurul Hayat dalam manajemen pengelolaannya lebih dioptimalkan lagi agar dapat menarik muzaki untuk berzakat serta meningkatkan kepercayaan dari para muzaki dan masyarakat pada umumnya mengenai lembaga amil zakat tersebut. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga amil zakat Nurul Hayat itu merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang ada di Indonesia. Dan lembaga amil zakat Nurul Hayat juga berjalan di bidang sosial dan dakwah. Kemudian lembaga amil zakat Nurul Hayat memiliki tujuan sebagai lembaga milik umat yang mandiri dan dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuannya, lembaga amil zakat Nurul Hayat merealisasikannya dalam berbagai program yang telah berjalan seperti pada bidang pendidikan, sosial, kemudian kesehatan, dan program-program yang lainnya. Diharapkan dengan program-program tersebut, lembaga amil zakat Nurul Hayat dapat mencapai tujuannya dan dapat membantu memberdayakan ekonomi umat agar dapat mengentaskan kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut, khususnya di Indonesia. Kemudian dalam pengelolaannya, lembaga-lembaga amil zakat juga memerlukan manajemen yang baik. Kenapa? Karena hal tersebut dapat mempercepat atau mempermudah tercapainya tujuan dari suatu lembaga tersebut. Tidak hanya tujuan, namun visi dan misinya juga dapat tercapai jika manajemennya berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada daftar referensi atau daftar pustaka dari hasil-hasil yang ditemukan oleh penulis dalam penulisan form seminar Pramini Riset kali ini. Yang pertama ada Al-Quran dan terjemahnya dari Departemen Agama RI. Kemudian ada buku dari Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi dengan judul Manajemen Dakwah. Kemudian ada beberapa website yang terutama adalah website dari Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, dan kedua ada website mengenai pengertian lembaga. Dan ada beberapa jurnal juga. Yang pertama ada Jurnal Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik yang ditulis oleh Indah Purbasari. Kemudian ada Jurnal Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Nasahwah Malang yang ditulis oleh Muhammad Tariqudin dan Abdul Rauf. Kemudian ada Jurnal Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance yang ditulis oleh Ahmad Baihaqi dan Ahmad Tariqudin. Yang kemudian ada buku yang ditulis oleh Pak Ahmad Furqon dengan judul Manajemen Zakat. Nah, sekian seminar Pramini Riset dengan judul Analisis Kritis Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.